Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pada pembahasan Al-Hadisu Al-Azizu, yaitu hadis aziz, halaman 30. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Azizu marwi isnaini aw salasah, Azizu marwi yusnaini aw salasah, Azizu marwi yusnaini aw salasah. Azizu bila tanwinin lidarurah, yaitu di sini azizu karena mengikuti wazan atau karena adanya daruratus syi'ri, sehingga di sini tidak ada tanwin. Min azza ya'azzu bi fathi ainil mudhari' bimana qawiyya sumia bidzalik. Nah, kenapa dinamai aziz? Karena aziz itu maknanya adalah qawi, maksudnya adalah hadis tersebut akan kuat jikalau diriwayatkan oleh 2 orang atau 3, itu hadis tersebut sudah bisa dikatakan hadis yang kuat. Likaunihi taqawwa bimaji'ihi min tariqi ukhra, sebab dengan adanya misalkan 2 riwayat, itu akan menjadikan hadis tersebut akan menjadi kuat, yaitu likaunihi taqawwa bimaji'ihi min tariqin ukhra, sebab dengan adanya 2 riwayat, yaitu 1 riwayat itu akan menguatkan daripada riwayat-riwayat yang lain. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini adalah misalkan ada 2 riwayat, ada 1 hadis, kemudian ada dua riwayat. Nah, 1 riwayat ini hadisnya lemah karena ada riwayat lain yang hadisnya hasan, maka hadis yang hasan ini akan mengangkat derajat atau menguatkan derajat yang lemah tadi menjadi hasan li ghairi. Makanya di sini dikatakan bimakna qawiyya sumya bidzalik, dinamakan, maknanya adalah kuat, dan demikian pula dinamakan aziz karena kuat. Likaunihi, disebabkan karena adanya taqawwa, penguatan, bimaji'ihi min tariqin ukhra, yaitu ketika datang dari atau kedatangan dari riwayat lain akan menguatkan, yaitu karena ada kekuatan yang datang dari riwayat-riwayat lain. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ketika ada hadis, ada 2 riwayat, kemudian satunya itu lemah dan lemahnya masih bisa diterima, maka ketika ada datang riwayat lain, maka itu akan menguatkan yang lemah. Misalkan ada 2 riwayat atau 3, 1 riwayat lemah, kemudian lemahnya ini masih bisa diterima ya, bukan lemah yang banget. Kemudian datang dari sana ada hadis yang semakna atau selafat tetapi beda periwayatannya dan hukumnya adalah hasan lidzati, maka hadis hasan lidzati ini mengangkat hukum yang dhaif tadi menjadi hasan li ghairi. Atau mungkin di sana ada yang sahih lidzati. Nah, yang sahih lidzati ini akan mengangkat hadis yang hasan tadi akan menjadi sahih li ghairi. Kemudian lanjut, au bikasril aini bimakna qalla liqillati wujudihi, yaitu dengan ainnya dikasroh maka akan bermakna qalla. Jadi di sini ada dua makna atau 2 kata. Yang pertama adalah dengan fathah, ainnya fathah, dan yang kedua adalah dengan mengkasroh ain, yang akan menjadi maknanya qalla atau sedikit. Kenapa? Sebab liqillati wujudihi, sebab hadis aziz itu jumlahnya hanyalah sedikit. Wa qad arafahu biqaulihi huwa marwi bihadfil ya'i lafdhan lil wazni. Nah, di sini adalah marwi, aslinya adalah marwiyu, menggunakan tasdid, akan tetapi karena di sini itu mengikuti daripada wazan, akhirnya pun ya tasdidnya menghilang. Isnaini aw salasah walau min tabaqatin wahidatin min tabaqatihi.
walau min tobaqatin wahidatin min tobaqatihi, maksudnya adalah entah itu adalah satu tobaqoh, kan ada tobaqoh pertama itu adalah misalkan sahabat, tobaqoh kedua adalah tabi'in, kemudian tobaqoh ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Misalkan di tobaqoh pertama itu di situ diriwayatkan oleh 2 orang atau tiga orang, maka di situ juga bisa termasuk, itu namanya juga aziz, meskipun hanya satu tobaqoh saja yang terjadi 2 ataupun 3. Misalkan sahabat itu diriwayatkan oleh 2 orang, kemudian tabi'in diriwayatkan oleh 5 orang, itu kan sudah berbeda. Kemudian tabi'ut tabi'in diriwayatkan oleh misalkan 5 orang lagi, maka di situ tobaqoh pertama itu diriwayatkan oleh 2 orang, maka di situ sudah termasuk hadis aziz. Fa kharaja bil isnaini al-gharibu, maka dengan adanya qaid isnain atau 2 orang perawi, maka di situ tidaklah atau keluarlah istilah gharib pada hadis aziz. Maksudnya adalah hadis gharib itu tidaklah termasuk pada, karena paling sedikit adalah 2, sedangkan hadis gharib itu adalah satu. Li'annahu marwiyu wahidin, karena hadis gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang. Wa bisalasati al-masyhuru, dan disebabkan paling banyak adalah 3, maka dengan adanya qaid 3 ini, maka hadis masyhur tidaklah termasuk pada hadis aziz. Nah, dengan demikian hadis masyhur itu bukanlah hadis aziz, atau hadis aziz bukanlah hadis masyhur. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama, yaitu pada aziz yang dituliskan oleh Imam Nashad ini, beliau mengatakan adalah 2 atau 3, yaitu setiap tobaqoh atau hanya satu tobaqoh saja itu teriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Nah, setiap tobaqoh atau hanya satu tobaqoh itu diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang, itu adalah madhab imam, yaitu madhab Imam Abdillah ibni Mandah dan Ibnu Shalah dan juga Imam An-Nawawi. Akan tetapi di sana ada khilaf atau perbedaan yang ada di dalam kitab An-Nukhbatul Fikar oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua perawi saja atau 2 orang, tidaklah 3. Karena menurut Imam Ibnu Hajar, 3 ke atas itu sudah masuk pada bab hadis masyhur, bukan lagi hadis aziz. Maka di sini adalah khilafnya antara 2, 3. Bimakna Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah mengatakan 2 atau 3, sedangkan Ibnu Hajar mengatakan 2 saja. Misalul aziz, yaitu contohnya hadis aziz, hadis syaikhan, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, yaitu tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai anak-anak kalian dan mencintai orang tua kalian dan mencintai manusia seluruhnya. Rawahu an Anasin Qatadatu wa Abdul Aziz ibnu Suhaibin. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismailu ibnu Ulayyah wa Abdul Waris. Wa rawahu an kullin jama'atun. Yaitu di sini pada gambar di bawahnya adalah Anas itu adalah seorang sahabat. Nah, dan kemungkinan ini ada lagi perawi lain, yaitu dari sahabat lain, dari misalkan diriwayatkan dari sahabat lain, kemungkinan juga ada lagi. Karena di sini dihukumi hadis aziz. Kemudian dari Imam Anas ini ada 2 orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz. Kemudian dari Abdul Aziz ini diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Ismail dan Abdul Waris. Dari Abdul Waris dan Ismail ini diriwayatkan oleh jamaah atau banyak orang. Jadi intinya adalah apabila di situ sebagai patokan dalam tobaqoh 1, 2, 3 atau tobaqoh sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, di situ apabila ada yang paling sedikit adalah 2 orang dengan hadis yang sama diriwayatkan oleh 2 orang atau maksimal 3 orang, maka di situ dihukumi sebagai hadis aziz. Misalkan pada tobaqoh sahabat diriwayatkan oleh dua orang, kemudian tobaqoh tabi'in
5 orang, tabi'ut tabi'in 10 orang. Maka di situ hukumnya aziz karena paling sedikitnya ada 2. Kemudian misalkan sahabat diriwayatkan oleh 4 orang, kemudian pada tabi'in diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang, 2 atau 3 orang. Kemudian tabi'ut tabi'in diriwayatkan oleh 4 orang, maka di sini dihukumi sebagai hadis aziz. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.